قال مالك رحمه الله قال ابن خزيمة رحمه الله أبانا الربيع بن سليمان المرادي وهل بن نصر وقولاني قال حدثنا بشير بن بكر أنبأنا ابن جابر عن بن عامر أبي يحيى حدثني أبو محمد باهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بقومية فأتيا بي جبل محرا فقال اسأل فقلت إني لا أطيقه فقالوا إنا سنسهل لك فسعيت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة فقلت ما هذه الأصوات قالوا هذه وهو أهل النار ثم انطلق بي فإذا أنا لقوم ولقين لعاقبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما فقلت من هؤلاء قال الذين ينكرون قول تحلة صومهم صحيح الويري لفظ معلقين لعاقبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما يفيد الوجوب. Itu alhamdulillah untuk mengangkat hadas dan tidak diwajibkan untuk sholat. Inilah definisi dari asyart yang kami contohkan agar mudah. Dan contoh yang lain, al-ihsan alladhi huwa syarat wujub rajmuz zani. Al-ihsan syarat dirajamnya seorang pezina. Jadi seorang pezina itu hukumnya dirajam. Apa makna dirajam? Dimasukkan badannya atau diikat dan sebagainya sampai tidak bergerak, kemudian dilempari dengan batu. Ini makna rajam. Dilempari dengan batu, kalau sampai hanya benjol cukup ya enak. Sampai mati. Jadi sampai mati dia dilempari oleh batu, dinamakan rajam, dari rajima, lemparan. Maka azab yang diberikan oleh Allah kepada mereka para pelacur ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Al-ihsan. Pelacur ini sudah menikah. Baik dia laki-laki sudah menikah, perempuan sudah menikah, baik statusnya janda ataupun duda, yang jelas sudah pernah menikah, atau yang paling parah seperti yang trendy sekarang, selingkuh, dia masih mempunyai status suami atau istri. Apalagi selingkuh dengan mertua, lagi trendy, lagi viral. Maka selingkuh baik dengan tetangga apalagi dengan mertua. Ada ya yang selingkuh dengan mertua, sudah lebih tua, yang melahirkan istrinya, bagaimana terbayang melahirkan istrinya kemudian dinikahi, dizinai. Dan itu lagi viral sekarang. Maka syarat di sini kenapa dia dirajam? Zina. Taib di sana juga ada zina. Yugrabus sanah wa yuljad mi'ah. Dicambuk 100 dan diasingkan 1 tahun dari desanya. Itu juga iqab untuk zina. Itu zina secara umum tanpa syarat. Zina pacaran misalnya, kebablasan, akhirnya hamil duluan, atau yang jelas diketahui dia berzina meskipun tidak hamil, maka itulah akibatnya. Dicambuk dan juga diasingkan 1 tahun. Namun di sini bisa naik kepada derajat rajam. Syaratnya adalah al-ihsan. Orang ini dalam keadaan sudah menikah ataupun masih status menikah ataupun janda dan duda, maka ini syarat al-ihsan. Kenapa? Itulah di syariat, seperti kisah Al-Ghamidiyah, yang mana dia dalam keadaan hamil dan telah bersuami, dan yang lainnya. Maka ini contoh dari syarat. Sehingga kembali kepada definisi ma yalzam min adamihil adam. Maka tidak ada hukum
dari rojam di saat tidak adanya al-ihsan. Di saat didapati dua orang yang sedang asik di kebun karet. Karet-karet berjatuhan. Kemudian tanah bergetar. Kita kaget, ada apa ini? Apakah ada earthquake? Apakah ada gempa bumi? Tsunami saja jauh dari padang laut itu. Kenapa ada getaran dan pohon-pohon seperti bergoyang? Ternyata keluar dari situ laki-laki dan perempuan pakai senior high school, pakai pakaian SMA. Tertangkap. Maka apa yang dihukumi misalnya di Islam? Dihukumi adamul ihsan, iya. Mereka anak-anak ABG, umur 17-an tahun dua-duanya, belum pernah menikah. Baru latihan coba-coba. Maka di sini tidak ada hukum rojam. Karena apa? Mayal zamin adamihi al-adam. Adamul ihsan, pernah menikah, tidak ada ini padanya, tidak ada rojam. Ya sudah, cukup seperti itu. Mau dimasukkan kepada kaidah yang kedua, gak usahlah. Kaidah yang kedua, maka jika ada al-ihsan, tidak mengilzamkan dia dirojam. Seperti diantara kita ada yang pernah menikah jadi duda. Apakah dirajam orang duda? Kan ada syarat. Syaratnya dia ihsan, pernah menikah. Lalu kita rajam Ramdhani. Maka tidak mengilzamkan dengan terpenuhinya syarat dia duda untuk dirajam. Atau ada perempuan janda kembang belum nikah lagi kemudian dirajam. Kenapa? Karena ihsan. Dia terpenuhi syaratnya. Syarat apa? Syarat untuk dirajam. Tetapi tidak mengilzamkan dia terpenuhi syarat untuk dirajam, kemudian dirajam karena dia tidak berzina, tidak berselingkuh. Maka ini contoh dari syarat. Sudah mulai paham apa? Paham. Syarat yang ketiga misalnya adalah al-haul. Syarat dari wujubi zakah. Maka zakat itu dia dua syarat. Pertama balaghun nisab dan yang kedua al-haul. Dan nisabnya di Indonesia wallahu alam 40 sekian, kita misalnya berikan tambahan untuk contoh mudah dihitung 50 juta. Jika Hudzaifah mempunyai tijarah, wallahu alam jual apa kau? Al-muhim dia mempunyai 50 juta. Dari tahun 2022 kemarin. Dari Ramadan dia berbisnis 2022. Nah, sekarang 2 bulan lagi mau masuk haul. Dan nisabnya berapa? Di koceknya dia, di ATM dia 50 juta. Masuk kepada Ramadan. 1 tahun nih. Ternyata ada di koceknya 55 juta. Maka uang yang terus setahun 55 juta ini dikoceknya, maka masuk kepadanya zakah. Kemudian kita masuk kepada kaidah tadi, malayal zamin adamihil adam. Maka jika tidak sampai kepada 1 tahun, uangnya yang di pertama kali dia dapat 50 juta, kemudian masuk 2 bulan, 3 bulan sudah habis, maka masuk kepada 1 tahun pun tidak ada 50 juta, maka dari an-nisab tidak sampai. Atau dia mempunyai uang tadi 55 juta. Namun dihukumi sebelum Ramadan. Maka di bulan Rajab ini, Rajab, Ramadan, Rajab, Sya'ban, Ramadan, masih kurang 2 bulan. Maka tidak pula dihukumi dengan punyanya dia 55 juta di bulan Rajab ini untuk dihukumi zakat baginya. Kenapa? Karena belum terpenuhi syarat al-haul. Maka 2 tadi syaratnya, al-haul dan juga balaghun nisab. Maka kembali kepada
kaidah tadi, mayalzam min adamihil adam. Maka tidak mengilzamkan bagi si Hudzaifah untuk mewajibkan membayar zakat selama belum 1 tahun. Maka di bulan Rajab belum 1 tahun. Kemudian mulai masuk Ramadan dilihat. Berapa uang kau? Udah hampir masuk Ramadan nih, Sya'ban akhir. Dilihat ternyata uangnya sudah berkurang jadi 30 juta. Kenapa? Ternyata dia melamar janda atau melamar perempuan kembang desa, masih perawan. Tahu kembang desa Hudzaifah? Nggak tahu kembang desa? Ya sudah, nggak usah dibahas, capek. Maka akhirnya berkurang uang jadi 30 juta. Masuklah Ramadan, ternyata uangnya hanya 30 juta, kurang dari an-nisab. Haul terpenuhi 1 tahun, maka tetap tidak terpenuhi. Ini dari contoh syarat. Masuk kepadanya haul 1 tahun dan tidak balaghon nisab, maka tidak terjadi zakat. Maka 2 syarat ini harus terpenuhi. Maka kembali, ma la yalzam min wujudihi wujud wala adam. Maka tidak mengilzamkan dari kedua syarat itu, jika terpenuhi harus dia itu membayar zakat dan sebagainya. Adapun di sini maka dia mempunyai uang yang terpenuhi nisab dan belum 1 tahun, maka di sini pun dia tidak wajib membayar zakat karena al-haul tidak terpenuhi. Maka ini untuk contoh gambaran syarat, faham ya? Maka syartu siyami Ramadan, maka siam di sini adalah yang diinginkan ar-Ramadan karena masuk alif lam asyam ahad lidihni. Kemudian berkata penulis, al-awwal syurut wujubus siyam. Maka yang pertama dari syarat itu terbagi menjadi bagian. Pertama, syurut wujubus siyam. Maka setelah penulis menyebutkan syurutus siyam, definisi dari surut, maka masuk kepada pembagian syurutus siyam, syarat-syarat berpuasa. Maka dia ada 2 syarat. Syarat yang pertama, wujubus siyam. Maknanya kapan seseorang diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Dan yang kedua, syurutus sihah. Kapan seseorang diterima puasanya. Maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama tentang pensyaratan syurutus siyam. Maka disebutkan khilaf ini khusus kami berikan contoh dari al-ulama al-madahib al-arba'ah saja. Karena kalau kita luaskan khilafnya lebih banyak. Maka berpendapat Al-Hanafiyah, pengikut Abu Hanifah, bahwa syarat siam itu 3, bukan 2 tadi. Menurut kita 2, hasil pilihan kita. Maka kembali kepada para ulama ahlul madhab, bahwa surut siam ada 3. Pertama, wujubus siam, surut wujubus siam. Yang kedua, surut wujubil ada. Dan yang ketiga, surutus sihah. Maka kelompok Al-Hanafiyah menambah syarat menjadi 3, dari yang kita sebutkan 2, ditambah 1 lagi surutul ada. Dan berpendapat Asy-Syafi'iyah kepada 2 syarat. Syarat wujubis siyam dan syarat sihatis siyam. Dan berpendapat yang sisanya Al-Hanabilah, pengikut Imam Ahmad, dan Al-Malikiyah, pengikut Imam Malik, kepada 3 juga. Surut wujub, wa surut sihah, wa surut wujub wa sihah. Maka menjadi 3. Maka wallahu a'lam, yang rajih adalah ucapan Imam Asy-Syafi'i. Surut wujub asyam terbagi menjadi 2, surutus siyam terbagi menjadi 2, surut wujub
asyam dan surut sihatus siyam. Maka ini yang dipilih oleh penulis sehingga penulis menyebutkan di dalam babnya bab surut wujubus siyam. Lalu setelah kita menyepakati apa yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i dan itu yang kita ambil